Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2031. Dewa Pembunuh Sederhana yang selalu disalahkan. Terpana. Semua orang terpana. Bahkan laboratorium para dewa terpana. Hal semacam ini belum pernah dialami sebelumnya. Richard mengira semua yang dia atur sudah sempurna. Ada alat deteksi yang mencakup seluruh jangkauan. Tidak melewatkan satu tempat pun. Ada pengawalan, ada pengintaian, dan masih ada tim bantuan yang siap sedia. Semuanya tertata dengan baik. Tinggal menunggu ikan masuk perangkap. Tapi siapa sangka, semua yang dia susun dihancurkan pada saat bersamaan. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana pihak lawan mengetahui semuanya? Jika tim pengangkut dihabisi mungkin alasannya dapat dimengerti. Setiap stasiun deteksi di laut tidak berfungsi masih bisa dimengerti. Tapi bagaimana 18 tim pengintai ditemukan? Bagaimana peralatan yang tersembunyi di bawah laut ditemukan? Dan bagaimana markas tim bantuan di 7 wilayah laut ditemukan? Ini adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara menghancurkannya sekaligus. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Berapa banyak orang di dunia yang bisa melakukannya? Putus asa. Richard dan laboratorium para dewa benar-benar terpukul kali ini. Bukan hanya batu matahari yang hilang, tapi reputasi laboratorium para dewa jatuh. Semuanya terinjak-injak di tanah. Aib terbesar. 2 kali berturut-turut. Cepat kirim orang untuk menyelidikinya. Pergi lihat ke tempat kejadian. Richard menggeram marah. Dia menjadi gila. Laboratorium para dewa mengirim pesawat supersonik untuk memeriksa situasi. Baik stasiun deteksi, pulau, maupun tim pengangkut. Semuanya hancur total. Tidak ada satupun petunjuk yang tersisa. Sama seperti pertama kali, pihak lawan telah memperhitungkan semuanya. Tidak meninggalkan jejak penting apapun. Jika tidak ingin meninggalkan bukti, maka cara terbaik adalah menghancurkan semuanya. Bahkan TKP pun tidak ditemukan. Apalagi bukti. Adapun batu matahari, sudah lama menghilang. Apalagi terdeteksi. Rencana Richard untuk memancing ular keluar dari lubangnya berakhir dengan kegagalan. Selain kehilangan batu matahari, kali ini kerugiannya terlalu besar. Secara tak terlihat melemahkan kekuatan laboratorium para dewa. Dengan 7 pulau dan stasiun deteksi saja cukup menghabiskan banyak biaya. Dihancurkan seperti ini. Seperti menusuk orang dengan pisau. Kehilangan para master juga merupakan kerugian besar. Terlebih lagi, laboratorium para dewa telah menjadi lelucon. Ini terlalu memalukan. Pada saat ini Neslandia mulai bersorak. Benar saja. Laboratorium para dewa tidak berhasil membawa pergi batu matahari. Jenny Storm dari Tanjung Emas ikut bersorak. Akhirnya ada orang yang mengambil alih misi Nathan Clark semasa hidupnya dan menghentikan mereka. Tapi siapa itu? Apa itu bawahan Nathan Clark? Sepertinya kekuatannya tidak cukup. Di sisi lain, Dewan Angkasa dan yang lain sudah mulai mencurigai siapa yang melakukannya. Menurut kalian, apa mungkin salah satu kekuatan besar di Neslandia yang melakukannya? Dugaan mereka berdasar. Kejadian pertama. Semua orang percaya bahwa kekuatan Neslandia tidak melakukannya. Karena itu terlalu jelas. Tapi yang kedua kalinya berbeda. Selain Neslandia, tidak ada yang ingin menghentikan laboratorium para dewa mengambil batu matahari. Menurutku mungkin dewa pembunuh sederhana. Dan semua orang langsung teringat pada dewa pembunuh sederhana. Lagi pula, dia mewarisi wasiat Nathan Clark. Dan bahkan pergi ke Pulau Leste untuk membuat keributan besar. Orang yang paling mencurigakan adalah dia. Richard dan laboratorium para dewa juga mulai mencurigai dewa pembunuh sederhana untuk pertama kalinya. Apa mungkin itu dia? Kemungkinannya sangat tinggi. Dewa pembunuh sederhana memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kata Richard. Tepat saat ini, ada yang datang mencarinya. Anak buah Dewa Iblis Megam datang. Tuan memintaku datang memberitahu Anda. Itu bukan dewa pembunuh sederhana. Selama ini, kami mengawasi dewa pembunuh sederhana. Dia sama sekali tidak meninggalkan Neslandia. Jadi tidak mungkin dia. Richard segera mengesampingkan dewa pembunuh sederhana. Dia masih mempercayai Dewa Iblis Megam. Richard tampak terkejut. Lalu siapa mereka? Apa Dewa Iblis Megam tahu? Bab 2032. Kemana hilangnya batu matahari?
Tuanku tidak tahu siapa itu. Namun, Tuan mengatakan bahwa itu mungkin bukan dari Neslandia. Mungkin dari luar Neslandia, kata orang itu. Hah, ini membuat Richard bingung. Tuan berkata bahwa ada banyak kekuatan yang menakutkan. Seperti organisasi kitab suci. Organisasi Raja di Raja. Organisasi kitab suci. Ekspresi Richard berubah. Dia telah mendengar tentang nama besar organisasi kitab suci. Sangat misterius. Tuhan Kegelapan dan 18 Malaikat Kegelapan sangat kuat. Organisasi Raja di Raja, dipuji oleh segelintir orang yang mengetahuinya sebagai musuh bebuyutan laboratorium para dewa. Mereka juga pintar dalam sains dan teknologi. Mereka adalah kekuatan teknologi teratas di benua barat. Hanya saja laboratorium para dewa tidak pernah menganggap organisasi Raja di Raja. Menurut mereka, organisasi Raja di Raja dan perusahaan Kalapani berada pada level yang sama. Bagaimana bisa menjadi musuh bebuyutan laboratorium para dewa? Mereka sama sekali tidak pernah menjadi pertimbangan laboratorium para dewa. Setelah bawahan Dewa Iblis Megam mengingatkannya, Richard menyadari sesuatu. Lawan yang sering disepelekan akan memberikanmu pukulan fatal di saat genting. Oke, aku sudah mengerti. Sekarang aku punya sedikit gambaran. Richard dengan wajah muram berkata, lawan menyerang 2 kali berturut-turut, menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Secara garis besar mereka ingin bersaing dengan kita sampai akhir. Mereka masih akan menyerang untuk ketiga kalinya. Anak buah Dewa Iblis Megam berkata, oh ya, Tuan memintaku untuk memberitahumu. Bisa dimulai dari mencari batu matahari. Meskipun mereka bertindak cepat, batu matahari dalam jumlah besar tidak dapat diangkut jauh dalam waktu sesingkat itu. Ketika Richard mendengarnya, matanya berbinar-binar. Itu benar, jumlah batu matahari sangat besar. Bahkan jika diangkut, tidak akan terlalu jauh. Satu-satunya kemungkinan adalah menyembunyikannya di sekitar sini. Seru Richard, cari. Semuanya segera cari. Alis Richard dan anak buahnya akhirnya mengendur. Setidaknya sudah ada petunjuk. Mereka sudah mengetahui arah pencarian. Jika sesuai dugaan, pihak lawan akan menyerang di kesempatan berikutnya. Mereka masih punya kesempatan, tapi kali ini kerugiannya terlalu berat. Richard sakit hati. Ini juga menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan selanjutnya harus sempurna. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di laboratorium para dewa. Lagi pula, rasa malu ini harus dibayar. Jika menambah satu lagi rasa malu, dia takut posisinya akan sulit dipertahankan. Cepat periksa. Siapkan semuanya. Peringatan Dewa Iblis Megam tepat waktu. Memberi Richard arah dan rencana. Dia tidak lagi tenggelam dalam keadaan panik seperti sebelumnya. Dewa Iblis Megam sangat hebat. Dia bahkan mengawasi Dewa Pembunuh sederhana. Dia pasti tidak menyangka Nathan Clark masih hidup. Semua ini dilakukan oleh Nathan Clark. Saat ini, Nathan Clark sedang bersama Vermilion, Green Dragon dan yang lain. Bagus. Kalian berhasil. Tidak sia-sia kalian berlatih beberapa hari ini. Nathan Clark tersenyum dan memuji. Nathan Clark sangat kuat. Tapi untuk menghancurkan segalanya pada saat yang bersamaan dalam jangkauan yang begitu luas, dia tidak bisa melakukannya seorang diri. Rencana ini adalah aksi bersama, yang merupakan tugas yang sudah lama dipikirkan Nathan Clark untuk menguji keefektifan pertempuran Green Dragon dan yang lain saat ini. Hasilnya sempurna. Mereka menyelesaikan pengaturan dari Nathan Clark. Batu matahari telah dikirim ke tempat yang ditentukan. Nathan Clark mengangguk. Itu bagus. Bersiaplah. Gelombang ketiga akan dimulai kembali. Aku akan melakukan sesuatu yang tidak terduga untuk gelombang ketiga. Nathan Clark tersenyum. Selain itu, bagaimana hasil penyelidikan White Tiger dan Kirin? Tanya Nathan Clark. Selama ini, Green Dragon, Vermilion, dan Black Tortoise telah bekerja di sisi Nathan Clark. Sisa pasukan lain pergi untuk menyelidiki laboratorium para dewa. Sekarang laboratorium para dewa sangat sibuk. Pasti ada celah. Situasi mereka juga berjalan dengan baik. Mendapatkan daftar juru bicara dari seluruh dunia untuk laboratorium para dewa. Nathan Clark tersenyum. Bagus, biarkan mereka melanjutkan rencana. Bersambung.